Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa nuri qulubina wa qurrati a'yunina Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad al-Fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaqa nasrul haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Teman-teman biku jamaah maghrib yang kami muliakan, kita akan bahas satu tema yang sangat darurat ya, yaitu salat khusyuk. Salat khusyuk. Banyak metode yang membawa kita seakan-akan kadang berhayal ya, bagaimana sih salat khusyuk itu, dan apakah kita sudah salat dengan khusyuk. Jangan sampai salat kita selama ini tidak ada perubahan. Ye moto ton riolo, ye moto ye taungge. Ada beberapa metode, misalnya cara sholat khusyuk itu dengan konsentrasi. Jadi konsentrasi penuh, mulai dari takbir sampai salam. Kalau kita coba, kayaknya berat juga ya, karena kalau orang konsentrasi penuh, kadang lupa rakaat. Ya, kadang lupa rakaat. Dan kalau konsentrasi itu larinya ke meditasi. Ya. Kayak meditasi, pernapasan. Ada yang mengatakan biar sholat khusyuk itu harus tahu artinya. Tahu artinya apa yang kita baca, surah-surah yang kita baca, doa-doa yang kita baca. Masalahnya, yang tahu artinya itu kan orang yang belajar agama, anak pesantren atau ustadz lah. Terus bagaimana dengan orang yang mengaji aja belum lancar? Ya, berarti tidak bisa. Ada yang mengatakan sholat khusyuk itu ya fatareka ya, misalnya pengoloi sulafa apai. Ya. Apa itu sulafa apai? Tubuh, hati, nyawa, rahasia. Ya. Masalahnya ini juga harus dipelajari ya, dengan cara mempelajari ilmu tasawuf misalnya. Mempelajari ilmu tasawuf ini sebenarnya penting ya, penting. Tapi tidak bisa juga selalu dibahas ya, apalagi masalah-masalah yang gaib, masalah yang sudah menembus jauh ya. Kata Imam Malik, man tasawwafa wa lam yatafaqqaha faqad tazandaka. Nah, ini banyak terjadi, Pak. Niki matareka matasawuf tapi de nafikhi. De noleh syariah itu sungguh telah kafir. Hati-hati. Sebaliknya, wa man tafaqqaha wa lam yatasawwafa faqad tafassaka. Niki syariah mi bawa telo ngebahas tapi de na tasawuf fase. Ya. Wa man jama'a bainahuma faqad tahaqqaqa. Niki kumpului antara syariat dengan tarekat, itulah yang sebenar-benarnya berislam. Ya. Jadi tidak bisa dipisahkan antara
ilmu fikih syariat dengan ilmu akhlak tasawuf. Kita kembali, apakah ada dalil atau ayat yang menunjukkan bagaimana sholat khusyuk? Ya. Kalau kita lihat ayatnya, di sini dijelaskan sholat khusyuk itu sebagai sifat saja. Dia jelaskan Allah Ta'ala bagaimana cara sholat khusyuk dari A sampai Z. Ya. Kita lihat di dalam surah Al-Mu'minun ayat 1 dan 2. Qad aflahal mu'minun allazina hum fi sholatihim khashi'un. Alangkah beruntungnya orang yang beriman, yaitu orang yang sholatnya khusyuk. Ya. Di sini tidak dijelaskan bagaimana cara sholat khusyuk. Kemudian surah Al-Baqarah ayat 45, wasta'inu bis-sabri was-sholati wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiin. Minta tolonglah kalian, jadikanlah sabar dan sholat itu sebagai penolongmu, karena sesungguhnya itu adalah sesuatu yang besar bagi orang yang khusyuk. Kita lihat cuma ada 2 ayat yang menyinggung masalah khusyuk, tapi tidak membahas secara detail. Akhirnya, kadang kita bertanya, kayaknya belum saya sholatnya khusyuk. Ini nasihat buat saya juga. Kita sama-sama belajar, kita sharing. Bagaimana sih sebenarnya cara sholat khusyuk itu? Rasulullah bersabda di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, antabudallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Sudah mulai mendekati. Jadi kalau sholat itu nasa nabita, seakan-akan kita melihat Allah. Ya. Tapi nggak bisa dibayangkan ya. Kalau tidak bisa, maka yakini Allah melihatmu. Ya. Itulah langkah pertama untuk bagaimana kita sholat khusyuk, yaitu kita seakan-akan melihat Allah. Kalau tidak bisa, yakini kalau Allah melihatmu. Ini perkara berat, ya. Perkara berat karena kita dilarang membayangkan bentuknya Allah. Kita dilarang memikirkan bagaimana modelnya Allah. Allah duduk bersemayam di ars, nggak bisa kita bayangkan. Allah duduk di atas kursi, ya, seperti yang dibayangkan Ibnu Taimiyah misalnya. Nah, terus bagaimana caranya ini? Ada metode ditemukan. Ternyata khusyuk itu bukan tujuan sholat. Ya. Saya ulang, tidak ada perintahnya, wahai orang beriman, kalian sholat khusyuk. Tidak ada, Pak. Ya. Nah, disinilah banyak yang salah paham. Jadi mereka sholat berusaha untuk khusyuk sekali. Justru makin tidak bisa khusyuk. Ya. Kita coba nih. Dia mulai masam pajam apa mulai takabire letu wassalamualaikum
betul-betul khusyuk. Kecuali para nabi ya. Karena perintah Allah memang, ya, ini intinya di dalam surat Thaha ayat 14. Di dalam surat Thaha ayat 14, wa aqimis sholata li zikri. Ini jawabannya. Wa aqimis sholata li zikri. Dirikanlah sholat, kerjakanlah sholat untuk mengingat saya. Jadi kalau kita sholat itu, kita banyakkan berzikir. Ya nanti apa? Zikir itu ada dua macam. Perlu kita tahu. Jadi inti khusyuk itu ada pada zikir. Atau dengan kata lain, inti sholat khusyuk itu ada dalam ketenangan hati. Ya Pak ya. Mulai kita masuk ya. Jadi cara sholat khusyuk itu hati atau bahasanya jantung itu selalu berzikir. Ini perlu latihan ya. Enggak usah kita mau fokus-fokus khusyuk, jangan, berzikir saja. Jadi kita pakai zikir hati ya, atau zikir hafi. Jadi mulai takbir, berzikir terus itu jantung kita. Allah, 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 Allah. Insya Allah kita akan khusyuk. Ini metode baru Pak. Ya. Karena nasa Allah Ta'ala, ala bizikrillah tatmainul qulub. Hanya dengan mengingat Allah, berzikir kepada Allah, itu menenangkan hati. Rukunnya atau syarat wajibnya khusyuk itu, hati harus tenang, tentram, damai. Mustahil orang bisa khusyuk kalau hatinya gelisah. Biar kita ikuti metode pelatihan sholat khusyuk, kalau yang dibahas cuma konsentrasi khusyuknya tidak mungkin. Karena rohnya khusyuk itu ada di dalam hati yang tenang. Ya. Ala bizikrillah tatmainnul qulub. Ketahuilah, hanya dengan banyak berzikir kepada Allah menenangkan hati. Kata Ibnu Abbas, satu-satunya amalan yang sangat gampang, tidak harus menunggu waktu, adalah zikir. Salat ada waktunya, zakat ada waktunya, puasa ada waktunya, haji ada waktunya. Tapi zikir tidak mengenal waktu. Perintah Allah, wahai orang-orang yang beriman, berzikirlah engkau sebanyak-banyaknya. Zikran katsiran. Ya. Nah, kita akan bahas ya. Sekarang kita konsen ke zikir. Zikir yang bagaimana membuat sholat kita bisa menjadi khusyuk. Karena dengan berzikir itu, hati kita tenang. Dan dengan hati tenang, insya Allah pasti khusyuk. Ya. Kita bahas dulu macam-macam zikir. Zikir ada dua macam. Yang pertama, zikir jahar. Yang kedua, zikir khafi. Zikir jahar adalah zikir yang dilakukan dengan suara keras. Ya. Zikir hafi adalah zikir yang dilakukan dengan suara lirih dalam hati. Tidak terdengar. Ya. Zikir inilah yang dipakai untuk sholat khusyuk. Yaitu jantung kita berzikir ya. Nah, coba perhatian Pak.
Jantung kita berada di, tolong lihat saya, dada sebelah kiri. Di sini, Pak. Jadi kalau perlu nanti kita tunjuk terus itu kalau latihan berzikir. Jalla ya Allah, 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 Allah. Ya. Kalau sudah terbiasa, sampai tidur pun tetap berzikir. Ya. Kita bahas zikir jahar. Jadi dua macam zikir ini semua diperintahkan. Semua boleh dilakukan. Semua ada dalilnya. Kita bahas dulu zikir jahar. Seperti orang yang lakukan pada umumnya setelah sholat wajib berzikir jahar. Seperti yang dilakukan di sini juga. Misalnya, Subhanallah, 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 Subhanallah. Alhamdulillah, Alhamdulillah. Ini diperintahkan. Bukan bid'ah. Ingat, ada kelompok yang keras itu, sedikit-sedikit bid'ah. Nah, asasi bid'ah, zikir jahar tidak dilakukan Rasulullah. Ini orang tidak belajar agama ya. Justru dilakukan Rasulullah. Zikir jahar itu hadis riwayat Bukhari. Inna rafasatu bizikri hina yansarifun nasu minal maktubati kana ala ahdin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wahai saudaraku yang suka membidakan orang, tolong belajar baik-baik. Belajar yang baik-baik. Berguru kepada orang yang benar. Berzikir dengan suara keras, hadis riwayat Bukhari. Sahih 1000%. Hadis tadi yang artinya sesungguhnya berzikir dengan suara keras setelah salat fardu itu dilakukan oleh Rasulullah dan sahabatnya. Bukan bid'ah, sunnah. Justru orang habis salat langsung kabur itu bid'ah. Saya ulang. Orang habis sholat, tidak ada uzur, langsung kabur. Bahkan meyakini berzikir itu bid'ah, justru dia yang bid'ah. Karena tidak dilakukan oleh Rasulullah. Jadi tak paham gimana aja, Pak. Jadi rupa bid'ah, justru lainnya bid'ah. Karena dia tak paham agama. Dia nak guru agama dengan sempurna. Justru berzikir dengan suara keras itu sunnah. Wah, kita cuma berzikir dalam hati? Iya. Semua benar. Ada semua dalilnya. Yang salah yang menyalahkan orang. Dan yang salah itu yang tidak berzikir. Bahkan orang yang tidak berzikir itu menganggap zikir yang banyak itu bid'ah, itu orang munafik, kata Allah Subhanahu wa taala. Iya. Di dalam surah An-Nisa ayat 142. Innal munafiqina yuhadi'unallaha wa huwa hadiuhum. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala yura'unan nasa wa la yazkurunallaha illa qalila. Orang munafik itu hendak menipu Allah. Tapi Allah maha lebih hebat lagi tipuannya. Dan orang munafik itu, kalau sudah mau sholat, dia bermalas-malasan. Ban itawe kena matupi, melampai mau apa? Kaman itawe, ay matupi, onde maki masebo. Dan dia riya. Ini garis bawahi. Wala yazkurunallaha illa qalila. Orang munafik itu zikirnya sedikit. Mengatakan
zikir yang ribu-ribu itu bid'ah. Perintah Allah, berzikirlah engkau sebanyak-banyaknya. Ya. Ya ayyuhalladzina amanu uzkurullaha zikran katsira. Ayat. Wahai orang-orang yang beriman, berzikirlah engkau sebanyak-banyaknya. 1000 kali lebih bagus, 10.000 lebih bagus, 100.000 lebih bagus. Bukan bid'ah. Perintah Allah. Ya. Ibnu Abbas, satu lagi. Kuntu a'lamu izan surifu bizalika iza samituhu bisima'i zikri. Nah, tangkal yang mana Pak? Dalil berzikir dengan suara keras. Dalil yang kedua. Yang pertama tadi hadis riwayat Bukhari dan sudah kita sebutkan ayatnya tadi. Uzkurullah zikran katsira. Hadis yang kedua. Pernah suatu ketika Ibnu Abbas terlambat sholat berjamaah. Dan dia mengetahui kalau saya ini terlambat ketika Rasulullah berzikir. Riolo, dia pakai yasang mic, sound system. Jadi tidak kedengaran ya. Tapi kita bayangkan kira. Maka ada pengeluta Ibnu Abbas, wisengala ikut terlambat karena wang kelingai Nabi tak masikri. Bisa dibayangkan? Dulu tidak ada mic, bagaimana kerasnya Rasulullah berzikir, sehingga Ibnu Abbas mendengarnya di pintu. Coba. Pas nangkelinga masikir Nabi tak, maka ada terlambat kak. Pak masikir Nabi tak. Nangkelinga Ibnu Abbas, ake pintu babana masikir maka ada terlambat. Itu Pak dalilnya. Kemudian ayatnya surah An-Nisa 103. Perintah berzikir setelah sholat. Tolong diingat ayatnya surah An-Nisa ayat 103. Faiza quditumus sholata fazkurullah. Jika engkau telah selesai sholat wajib, langsunglah berzikir. Ayat. Ya, silakan yang punya HP langsung dibuka. An-Nisa 103. Narik ke hura ke masam pajak, asik kiri ke jolo. Nasa pengala ta'ala. Ya. Hadisnya Sahih Bukhari, jelas ayatnya. Justru orang habis sholat langsung kabur, padahal tidak ada keperluan yang mendesak. Justru itulah pelaku bid'ah yang sebenarnya. Yang selama ini menuduh kita berzikir jahar itu bid'ah, alena pelaku bid'ah. Karena perintah Allah Ta'ala, narik ke hura ke masa baca perlu, asikir ke jolok. Tentunya zikir dengan berjamaah dan suara keras. Ya. Oke? Sekarang dalil berzikir dengan tidak keras. Ya. Semua ada dalilnya. Ingat, yang salah itu menyalahkan orang. Ya. Macam si ulama maulid. Nafa bida-bida si matu tayo maulid. Orang gila urusan. Padahal dalil maulid itu ada ayatnya, ada hadisnya. Bahkan Ibnu Taimiyah sendiri membolehkan maulid. Saya punya bukunya. Judulnya Iqtida Siratal Mustaqim. Halaman 254. Ibnu Taimiyah membolehkan maulid. Akan apa pakai?
Tapi bukan pembahasan kita ya. Saya kalau bahas masalah maulid, kadang sampai 2 kali pertemuan. Saking banyaknya dalilnya. Nah, kita lanjut pembahasan kita. Dalil berzikir dengan suara lirih atau dalam hati. Ini zikir pakai masam pajang. Biar kita khusyuk. Kan tidak mungkin kita sholat pakai zikir keras. Wah, mengganggu ya. Tidak mungkin juga membatalkan sholat. Jadi, untuk khusyuk dalam sholat, kita pakai zikir dalam hati. Dalilnya, surah Al-A'raf 205. Wazkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifatan dunal jahri minal qaul. Berzikirlah engkau kepada Allah, ingatlah Tuhanmu di dalam hati, di dalam jiwa. Dengan penuh tadarru, khauf, butuh, takut kepada Allah, harap kepada Allah. Dunal jahri, tidak keras. Jadi ada waktunya kita berzikir keras, ada waktunya kita berzikir tidak keras. Contoh, kita harus tahu asbabul wurudnya. Perintah berzikir suara lirih itu ketika Islam masih didakwakan sembunyi-sembunyi. Karena kalau kita berzikir, berzikir di sini masuk sholat, mengaji, bersalawat, istighfar. Karena sahabat waktu itu, kalau mengeraskan suara berzikir, langsung ditangkap oleh orang kafir. Begitu asbabul wurudnya itu hadis. Kalau hadis, asbabun nuzulnya kalau ayat. Ya. Jadi perintah mengaji dengan tidak keras dulu sebelum Islam meluas. Islam masih didakwakan sembunyi-sembunyi. Berzikir dengan suara lirih adalah zikir orang yang habis bertahajud. Ah, ingat Pak Di? Narik ke hura ke tahajud, masih kiriki kecilnya saja. Jangan teriak-teriak. Nah, kadang itu matu balik bulata atau jangan. Tapi kalau habis sholat fardu, orang semua bangun. Tidak mengganggu orang kalau kita berzikir dengan suara keras. Habis sholat maghrib tadi, habis sholat isya nanti, tidak mengganggu orang. Karena orang masih pada bangun. Begitu maksudnya. Zikir hafi ini, zikir dengan jantung ini, itulah zikir yang selamanya. Apapun yang kita lakukan, jantung kita ini berzikir terus, Pak. Perlu latihan memang. Di dalam orang tarekat, zikir hafi inilah yang dipakai tarekat Naqsyabandi. Ya. Yang sanadnya langsung diterima oleh Abu Bakar. Jadi tarekat besar itu 2J. Jalannya, jalurnya Naqsyabandi dan Qadiriyah. Lebih 40 tarekat Al-Mutabar, 2J jalurnya lewat Abu Bakar, itu Naqsyabandi. Zikirnya sembunyi. Ustaz Somad pernah bersuluk, ya, berzikir di dalam kelambu. Zikirnya Allah, Allahu, Allah, 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 Allah. Dibisakan? Ya. Jadi kalau sampai kita sholat, jantung kita itu selalu menyebut Allah. Ya. Tak perhati matu masa panjang isya ya. Jadi mulai takbir, kita tetap dengar bacaan imam dan jantung kita berzikir terus. Allah, 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 Allah. Insya Allah melalui proses kita akan khusyuk. Ya.
Zikir jahar ini, yang keras ini, itu jalurnya lewat Sayyidina Ali. Ketika Rasulullah bertanya, wahai Ali, enggak adakah orang lain di sini? Artinya agama lain? Tidak ada wahai Rasulullah. Tutup pintu. Saya akan baiat kalian, ajarkan kalimat tauhid, yaitu la ilaha illallah. Sahabat semua berzikir kalimat ini dengan keras. Inilah silsilahnya tarekat Qadiriyah. Ya. Termasuk Halwatiyah kalau berzikir dengan suara keras. Boleh. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Orang bilang kayak orang gila. Kalau ada orang berzikir dibilang orang gila, sudah berhasil zikirnya. Hadis diriwayatkan dari Hakim fil Mustadrak. Uzkurullaha aksiru zikrallahi hatta yakulu majnun. Perbanyaklah berzikir kepada Allah sampai mereka katakan engkau gila. Jadi jangan heran. Kalau orang tarekat itu berzikirnya dianggap gila, berarti dia sudah tembus. Ini hadis, Pak. Narekonasan itu jangan masih kiri. Sudah betul. Berarti yang menganggap orang gila itu dia yang gila. Ya, dia yang gila. Jadi saya ulang, zikir dengan dalam hati ini jalurnya Abu Bakar. Ketika di Gua Hira, Rasulullah dikejar oleh orang kafir, maka khawatirlah Abu Bakar. Min rasani surah Allah Ta'ala. Nanti kaki tahu. Maka deh Nabi tak tenang ko. Asikir ko dalam hati ya. Itu jalurnya, Pak. Agar Nabi tak sebut saja nama Allah, wahai Abu Bakar, Allah. Akhirnya tenanglah Abu Bakar. Ya. Jadi dua macam zikir ini boleh dilakukan. Dan boleh dilakukan sekaligus. Butuh perhatian ya. Contoh, kita berzikir la ilaha illallah, mulut kita la ilaha illallah, jantung kita Allah. Kita coba Mak Tudi. Jadi caranya itu Bapak Ibu, kita tarik nafas, la, sampai ubun-ubun kepala, ilaha, kita turunkan ke dada kanan, illallah, kita masukkan ke jantung. Ya, saya ulang. Teknik berzikir dengan pernapasan. Coba ikuti saya, Pak, Ibu. Coba ikuti saya. 1, 2, 3. La, tarik nafas. Ibu, la, sampai ke kepala. Turunkan ke kanan, ilaha illallah. Ini tidak dipelajari di bangku kuliah ya. Jadi caranya begini. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Dan jantung kita tetap berzikir Allah, 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 Allah. Capuat tuh. Jadi untuk lebih lanjut, bolehlah kita sharing-sharing ya. Karena pelajaran ini butuh diseriusi ya. Bagaimana cara berzikir hingga kita bisa sholat dengan khusyuk. Saya kira demikian. Wadanallahu yakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.